Kemudian Microsoft Form adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat survei, kuis, dan lainnya dengan hasil yang otomatis bisa kita lihat tanpa perlu dianalisis yang agak rumit. Jadi kita memberikan soal atau pertanyaan dan dalam hitungan detik kita sudah bisa langsung mendapat analisisnya. Selain itu, data dari Microsoft Form ini juga langsung bisa kita ekspor ke dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi kita beruntung sekali kita dipermudah oleh Microsoft 365 ini sehingga digitalisasi pembelajaran sangat didukung dan kita nggak usah repot-repot lagi untuk memilih platform lain. Jadi Microsoft ini sudah sangat ideal buat saya. Untuk survei, jadi tadi penggunaan untuk Microsoft Form salah satunya lah untuk survei atau pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana cara membuat Microsoft Form di Office 365? Ini langkah-langkahnya. Pertama, login di akun Office 365 yang kita sudah miliki akunnya. Alhamdulillah kita dikasih free, gratis dari Microsoft. Kemudian kita klik Explore. Kemudian kita pilih aplikasi Microsoft.com atau Microsoft Form. Kemudian kita klik Create New Form atau formulir baru. Selain itu survei, Bapak Ibu, Microsoft Form juga bisa kita gunakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kuis. Kita mulai membuat formulir. Saya selesaikan dulu slide-nya. Kita beri judul, subjudul, dan pertanyaan-pertanyaan pada kolom pertanyaan. Kita bisa mengolah formulir sesuai dengan yang kita mau. Kita bisa memilih tipe pertanyaan seperti choice, text, writing, atau tanggal. Untuk menambah pertanyaan, kita cukup klik add question atau tambah pertanyaan. Kemudian kita bisa pilih long answer atau short answer, jawaban yang panjang atau jawaban yang singkat. Jika kita membutuhkan jawaban panjang, kita klik required. Untuk pertanyaan yang wajib diisi, kita harus klik required. Kemudian pertanyaan teks juga memungkinkan kita menetapkan batasan saat kita harus memiliki nomor sebagai jawaban. Kita tinggal klik tombol ellipse, lalu klik restrictions. Kita dapat memilih untuk membatasi nomor dengan memilih dari berbagai pilihan seperti greater than, less than, between, dan lain sebagainya. Kemudian langkah kelima, kita kelola pengaturan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya nanti di akhir pertemuan kita bareng-bareng bikin membuat tugas. Satu, kita buat formulir, kemudian membuat link formulir, kemudian membagikan link tersebut, kemudian kita mendownload respon dan kita merubahnya menjadi Microsoft Excel. Jadi Bapak Ibu siap untuk kita belajar bareng tentang Microsoft Form. Kalau oke, sekarang kita sama-sama buka Microsoft Edge. Ini Microsoft Edge, tampak di layar Bapak Ibu ya. Gimana tampak Microsoft Edge, tampak ya. Diklik, kemudian nanti akan kemudian diklik office.com. Setelah Bapak Ibu klik office.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada beberapa aplikasi yang sudah ada di laptop kita karena kita memiliki akun Microsoft 365. Ini luar biasa sekali.
sepertinya ilmu yang diberikan Microsoft ini, platform yang diberikan Microsoft ini seperti tanpa batas. Kita nggak perlu lagi mencari-cari media atau platform untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa-siswi kita. Apalagi sekarang belajar dari rumah, belajar jarak jauh, kita gunakan aja semua ini, mulai dari Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Sway. Ini favorit saya, Sway, tidak tergantikan dengan yang lain. Saya suka pakai Sway untuk explore pelajaran saya, dan saya kirim ke anak-anak, dan anak-anak senang lihat tampilan Sway. Tapi kali ini kita akan bahas tuntas tentang form, kita diskusi bareng. Kelas notebook juga nggak kalah serunya. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tampil seperti ini, sudah ya, saya rasa mungkin ada yang terkendala dengan sinyal, kuotanya penuh tapi sinyalnya nggak stabil, itu sering kali terjadi. Saya aja yang di pinggiran Jakarta, perasaan kuota saya penuh tapi kadang-kadang sinyalnya kurang stabil. Oke Bapak Ibu, kita mulai ke form ya. Kita klik form, maka tampilannya akan seperti ini. Sudah Bapak Ibu, perlu saya tunggu atau lanjut? Gimana Pak Anwar? Tunggu Pak, saya tunggu. Pak, ini ada yang dari umum nih Pak. Bisa? Ada yang dari umum? Bisa, kenapa enggak? Mungkin Ibu mau ada pengertian umum gimana? Pengertian umum bagaimana? Dia kan dia baru mau download Microsoft Teams-nya. Oh gitu? Tapi belum bisa gabung ke Bapak gimana? Iya, karena memang belum ada akunnya ya. Oh gitu? Belum ada akun. Tapi coba pakai akun yang Outlook itu memungkinkan nggak? Coba aja bikin akun di Microsoft. Oh, bikin akun. Sedang bikin akun. Coba ya. Gimana rekan-rekan guru yang lain? Mau kita lanjut atau saya tunggu dalam hitungan menit? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak ada kendala dengan kestabilan sinyal. Ini ada beberapa form yang pernah saya buat yang masih ada tampil di drive saya. Ya. Sekarang kita mau membuat formulir baru. Nanti kita coba juga membuat kuis baru. Kita ke formulir dulu ya. Dalam 15 menit ke depan kita buat formulir baru. Kalau Bapak Ibu tampil seperti ini, silakan klik formulir baru. Sudah ya Bapak Ibu? Dia akan menyimpan otomatis. Tampilannya sudah sama seperti saya? Belum Pak. Belum, oke. Saya tunggu ya. Biar kita bareng-bareng selesainya. Sudah Pak. Sudah, oke. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Rifa. Oh, Ibu Rifa suaranya merdu sekali. Ibu di tes di mana, Bu? SMA 5 Jember. Oh, luar biasa. Gimana keadaannya di sana, Bu? Alhamdulillah, mulai masuk normal. Oh, gitu, baik. Jember, saya suka festival Jember tuh, terkenal di seluruh Indonesia, seluruh dunia juga terkenal ya. Cuma, iya. Pengen maksudnya ke sana, tapi nggak sempat. Baik, Ibu, Bapak, kita mulai. Kalau sudah seperti ini ada pertanyaan yang akan kita susun. Ada respon. Setelah kita share, kita bisa lihat respon atau jawaban atau tanggapan dari yang isi pertanyaan-pertanyaan kita. Nanti di sini akan tampak
Kalau ada satu orang akan muncul angka 1, kalau ada 10 orang akan muncul 10 orang. Oke. Kemudian setelah kita susun pertanyaan, kita bisa lihat part tinjau. Kita tinjau dulu sebelum kita share atau sebelum kita bagikan. Nah, kita juga mengganti tema, ganti warna, ganti gambar itu di tema. Ini saya suka sama font Microsoft punya karena simple, sederhana, nggak ribet. Kemudian kalau kita udah oke, kita tinggal bagikan. Jadi 3 ini kalau kita klik itu pengaturan, multibahasa, umpan balik, ketentuan. Oke, sekarang kita mulai. Ini adalah formulir tanpa judul. Oleh karena itu kita akan memberi judul dulu. Misalnya daftar, ya daftar aja ya. Daftar peserta pelatihan Microsoft Office 365. Oke, mau ditambahkan gambar boleh, mau dimasukkan deskripsi boleh. Istilah formulir ini dengan data yang benar. Ini sebagai bukti keikutsertaan pelatihan Microsoft Office 365. Kalau saya kecepatan di pembukaan aja ya Bu, Bapak. Maaf ganggu, ini timnya baru bisa kebuka nih. Itu untuk ke forms itu, Microsoft Forms itu gimana Pak? Oke, Ibu ketik ini tampak di layar saya. Jadi Microsoft Edge. Microsoft mana ya Pak? Nah, ada kan juga kalau itu Microsoft Edge. Atau kalau nggak ada pakai penyelenggara lain seperti ini, saya tunjuk. Atau seperti ini saya tunjuk. Tampak nggak di layar Ibu? Enggak ya. Nggak nampak ya. Ibu cari aja browser apapun. Ya udah, Ibu cari browser lain apapun itu. Kalau saya sih lebih suka pakai Microsoft Edge ya. Microsoft Edge. Atau browser lain silakan. Silakan cari di browser lain, kemudian Ibu ketik office.com. Office.com. Kemudian kalau minta login, Ibu login. Kalau saya udah automatically ketika saya klik office.com udah tampilannya seperti ini. Sudah Bu? Ya, saya tunggu. Iya sudah. Sudah di Microsoft Teams kayaknya nih. Terus form gitu ya? Form, yes. Terus create new form ya Pak? Iya betul. Terus apa lagi? Add new. Itu udah ke form, klik udah form. Ya. Sudah klik form ya. Kalau sudah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah ini saya sudah tulis judulnya. Tadi formulir tanpa judul ya. Untitled list form. Kalau itu pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian deskripsinya terserah Ibu mau nulis apa. Istilah formulir ini dengan data yang benar,
data sebagai bukti keikutsertaan pelatihan Microsoft 365 guru inovatif tahun 2020. Oke, atau apapun Ibu bisa tulis di sini ya. Oke, kita bisa lanjut Bapak Ibu. Kalau sudah, kita bisa tambahkan misalkan kita mau tanya nama dulu biasanya. Nah, ini pilihannya, ada pilihan, berarti maksudnya pilihan ganda ya. Artinya jawaban sudah kita siapkan. Responden hanya tinggal klik memilih jawaban yang kita sudah sediakan, atau kalau kita di kuis atau di pertanyaan pilihan ganda. Kemudian teks, kemudian rating penilaian, atau kita tanya tanggal. Oke, sekarang untuk nama kita pakai teks saja. Nah, teks ini ada jawaban. Nama apa? Itu di menu yang mana ya Pak ya? Di menu yang mana? Yang maksudnya? Yang disampaikan Bapak barusan itu. Bisa sebelah kanan ini Pak. Oke, kalau saya ulang lagi ya. Ini ada Microsoft Office. Kita klik form. Ini kita klik form. Nah, ini seperti ini. Sudah sampai pengisian instruksi Bapak. Oh, sudah pernah. Oke, kita kembali lagi. Ini adanya di tambah baru tadi. Setelah saya nulis judul, kemudian saya tulis deskripsi, kemudian saya tambah baru. Setelah saya tambah baru, saya klik teks. Iya, yang teks. Nah, saya mau nanya, saya mau butuh pertanyaan, saya pengen tahu nama responden. Maka saya tulis di sini nama lengkap dan gelar. Ya. Nama lengkap dan gelar. Kita hanya butuh jawaban pendek, makanya kita rubah menjadi jawaban pendek ya Bapak Ibu. Jangan buat jawaban panjang, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Tapi kita setting aja jawaban pendek. Nah, kalau kita kepingin tahu dan responden harus isi, wajib isi, maka kita nyalakan harus isi, kita klik. Nah, ini. Itu artinya responden tidak bisa ke pertanyaan selanjutnya kalau mereka belum menjawab atau belum mengisi pertanyaan di nomor yang dimaksud dalam ini nomor 1. Jadi responden tidak bisa ke nomor 2 kalau nomor 1-nya belum diisi. Kalau kita mau hapus, silakan dihapus. Kalau kita mau pas copy paste di sini. Nah, tanda atas, tanda bawah ini kita mau geser-geser. Misalkan pertanyaan nomor 2 mau dinaikkan, klik ini. Pertanyaan nomor 1 mau diturunkan, klik ini. Ya, nanti kita praktekkan. Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Pertanyaan nomor 2 kita tambahkan baru. Kasih teks ya, misalkan kita mau nanya instansi. Ini dulu yang tadi kutanyakan. Kita klik teks. Misalkan instansi kita mau tanyakan instansi. Perlu diisi atau tidak? Kita belum tahu atau tidak, maka kalau kita harus tahu, maka harus diisi oleh responden. Nyalakan lagi. Instansi juga nggak perlu jawaban panjang, maka ini akan apa ya Pak? Request itu Pak? Iya, request atau harus diisi. Oke Bu. Ya, kalau kita minta dia diisi, maka dia ada tanda merahnya ini. Kalau ya, pertanyaan bukan merah ya?
Iya, bintang merah berarti wajib isi itu pertanyaan. Sekarang kita mau tanya bidang studi. Masih teks ya. Masih teks, misalkan mata pelajaran di Ampol atau bidang studi, soalnya bidang studi. Kalau Ibu mau tahu tentang data peserta apa saja boleh, silakan Ibu. Dalam kampus harus sama dengan saya ya latihannya. Ibu buat sendiri aja yang bisa langsung Ibu pakai. Atau misalnya instansi diganti kelas bisa ya Pak? Boleh banget. Boleh banget. Nah, misalkan bidang studi sudah, kemudian kita mau guru ini atau peserta ini dari kelas berapa aja. Oke, sekarang kita tanya kelas pakai pilihan. Nah, ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban hanya tinggal diklik pilihannya seperti pilihan ganda. Misalkan kelas, maksudnya Bapak Ibu ngajar di kelas berapa gitu ya? Kelas 7. Ini maaf untuk SMP contohnya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kelas 7, kelas 8. Nah, ini kan cuma 2 disediakan. Kalau Ibu mau tambah opsi. Kenapa nggak tambahkan lainnya? Misalkan apa bedanya tambah opsi dengan tambah opsi lainnya? Kalau kita klik tambah opsi, maka opsinya sama seperti ini. Kalau lainnya itu berarti si responden boleh menjawab jawaban yang tidak ada di opsi ini. Mungkin si responden punya opsi lain sebagai jawaban. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, misalkan saya tambah opsi kelas 9. Yang tadi saya ya. Itu untuk menambahkan dalam tadi kemana dulu ya Pak? Tambahkan opsi ini. Kelihatan nggak di layar Ibu? Nih, klik tambah opsi. Enggak, sebelum itu untuk ada tambahan opsinya. Oh, begitu. Baik. Ini ya, saya buat pertanyaan baru. Saya tinggalkan dulu pertanyaan nomor 4 ya. Saya coba tanya pertama baru. Ini klik pilihan nih. Klik pilihan. Ini adalah pertanyaan yang mau kita buat di mana pilihan jawabannya. 1, Bapak Ibu bisa menentukan jawaban berbentuk pilihan ganda. Ini yang saya arahkan Ibu. Kalau Ibu membutuhkan jawaban berbentuk teks, maka Ibu klik ini, teks. Ya. Kalau Ibu membutuhkan jawaban dari responden berbentuk rating atau penilaian, Bapak Ibu silakan klik yang ini, yang tanda jempol. Bisa kalau dari laptop saya. Oh ya? Jadi ini betul lagi. Serius. Orang di handphone juga, saya seringkali bikin di handphone bisa. Tampilannya sama, bisa kan? Coba Ibu scroll ke bawah, mungkin ada di bawah. Oke. Untuk mengisi ini mohon maaf Pak, untuk mengisi kelas-kelas itu tadi dipilih apa Pak? Oke. Bentar ya Bu. Saya selesaikan dulu ya. Ini tadi kan ada pertanyaan. Ini munculkan pilihan ini, pilihan kelas ini mana? Sebelum saya membuat pertanyaan kelas, responden harus menjawab kelasnya kelas berapa. Maka pilihan jawaban tinggal dipilih di sini. Kalau saya kepengen pertanyaan nomor 4 ini jawabannya pilihan ganda, maka saya pilih pilihan ganda yang ini Ibu. Abang lihat Ibu? Ini lho Pak. Yang ini, yang ada kursornya saya arahkan. Serius nggak kelihatan? Iya. Terus yang layar Ibu apa tampaknya? Yang itu Pak, pertanyaan itu maksudnya. Iya. Oh. Tapi kok nggak bisa diisi ya Pak yang kelasnya ini?
Nggak bisa diisi? Oke. Sekarang saya selesaikan dulu. Kalau jawaban jawaban pertanyaan ibu membutuhkan jawaban berbentuk teks, maka ibu klik teks. Begitu penilaian dan begitu tangga. Oke, sekarang saya ulangi, saya kembali ke sini. Nomor 4 adalah pertanyaan di kelas. Saya menanya kepada peserta kelas berapa ngajarnya, apakah kelas 7, apakah kelas 8, apakah kelas 9. Ini saya hapus dulu kelas 9. Untuk mengisi kelas-kelasnya itu loh Pak, masih ada kelas 7, kelas 8. Ya, kita ketik, tapi kita tambah tuh bidangnya. Nih Bu, tambah penilaian Ibu. Oh. Ini tambah opsi nih. Ada tambah opsi ya Bu? Iya. Ada tambah opsi dan ada tambahkan opsi lainnya. Nanti kita praktekkan dua-duanya. Sekarang saya mau tambahkan opsi dulu, yaitu kelas 9. Ini juga layar yang saya arahkan nih. Saya klik. Nah, opsi 3 adalah ini siapa nih yang share screen juga nih? Nih Bu, Ibu nggak usah share screen ya. Nih saya ketik kelas 9. Kelas 9 tuh. Nih Bu. Nggak bisa ya Pak. Nggak bisa. Nah tadi ada pertanyaan juga. Opsi lain itu apa? Opsi lain itu adalah opsi yang merupakan jawaban responden, tapi kita tidak sediakan di sini. Contohnya nih saya tambahkan opsi lain. Nah itu lainnya. Silakan peserta isi sendiri. Responden pilih sendiri. Kita cuma menyediakan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ternyata dia ngajarnya bukan kelas 7, bukan kelas 8, bukan kelas 9, maka dia isi sendiri mau kelas berapa gitu. Oke, clear ya Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Tidak kenal Pak. Oke, bisa kenal. Ada pertanyaan sebelum melangkah ke selanjutnya? Cukup ya? Clear ya Bu? Sekarang kita tambahkan pertanyaan selanjutnya. Halo Pak. Iya. Tanya nih. Kan ada teks pendek, teks banyak itu di mana ya Pak? Tadi kan ada yang jawaban teks, yang teks. Kalau Ibu milih jawaban teks seperti pertanyaan nomor 3. Iya. Coba. Pertanyaan nomor 3 adalah pertanyaan tadi kita klik jawabannya adalah jawaban teks. Maka dia akan memunculkan ini jawaban panjang atau jawaban pendek. Jawaban pendek nggak perlu kita. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Iya. Oh sorry, kalau kita ke jawaban panjang ini dihijaukan atau dinyalakan, ya. Misalkan kalau Ibu minta anak-anak untuk mengarang, membuat teks, maka ini harus dinyalakan. Karena saya cuma butuh jawaban pendek, maka ini nggak usah dinyalakan. Gitu ya Bu. Tuh beda kan nanti. Iya, Pak, silakan Pak. Boleh menanyakan suatu Pak, ini terkait dengan jawaban pendek dan jawaban panjang tadi. Yes, Jadi seberapa jauh kan satu jawaban jawaban pendek Pak? Berapa kata menurut atau gimana untuk berapa karakter gitu ya? Karakter atau kata ya? Iya. Sejauh ini saya nggak pernah hitung Pak, tapi ketika saya minta anak mengarang itu jawaban panjang bisa sampai 1 halaman gitu. Oke. Jawabannya adalah 1 kalimat. Itu cukup saya saya tuliskan sebagai jawaban pendek di sini atau harus saya klik yang jawaban panjangnya Pak? Cari amannya. Ini ada 1 kalimat gitu istilahnya. Cari amannya, Bapak ya jawaban panjang. Oke. Jadi paling katakanlah cuma 1 atau 2 kata gitu aja Pak. Yes, misalkan nama, tempat lahir atau hobi gitu ya. Ya, baik. Oke. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Ini kelas pertanyaan nomor 4 kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini adalah opsi lainnya. Artinya si responden mengisi lainnya yang tidak kita sediakan. Pertanyaan
pertanyaan nomor 5 kira-kira apa ya? Alamat. Saya Pak mau bertanya. Mangga. Ini kan di waktu saya membuat presensi ini, ketika mengisi kelas tadi terus tambahkan baru, kenapa option yang pilihan yang kelas 7, 8, dan 9 ini adanya di nomor 3, sementara yang saya maksudkan kan untuk membuat option kelas 1, 7, 8, 9 sesuai di situ, itu kelasnya di nomor 2 gitu. Tapi ini kenapa dia pindah ke nomor 3 ketika saya klik tambahkan baru begitu? Jadi gini, ini bidang pertanyaan nomor 4 itu, Ibu bisa lihat ya. Kalau saya tambahkan baru yang di blok warna hijau ini, maka dia menambahkan pertanyaan baru. Berarti saya akan ke pertanyaan nomor 5. Tapi kalau itu masih di bidang nomor 4, ya, itu namanya bukan tambah baru, tapi tambah opsi. Ketika itu tambah opsinya dari itu soal yang di bidang nomor berapa itu buat yang ada kelas-kelasnya. Kalau di saya kan nomor 4, itu nomor 2 nggak apa-apa. Itu klik nomor 2, bidang nomor 2, klik aja sembarang, nanti akan di blok agak terang begini nih, agak abu-abu begini. Yang mana? Ini, ya agak abu-abu lah gitu. Nah di sini baru muncul bidang opsi, itu artinya tambahkan opsi tambahkan misalkan kelas 10 atau kelas 11, kelas 12. Oke, itu clear ya? Iya, oke. Iya. Sekarang kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Jadi kita selesaikan dalam 10 menit ya Bu. Nanti kita coba yang survei. Yang kuis. Ini kita lagi survei ya Bu. Kita tambahkan untuk pertanyaan nomor 5. Misalkan tadi bilangnya sudah penilaian. Misalkan kita mau responden menjawab dalam bentuk penilaian. Kita klik penilaian Ibu. Tuh. Seberapa ya. Halo. Iya, silakan Ibu, saya dengar. Siapa? Dengan Erma Layuni. Dari SMA 5 Jember. Oh, dari Jember lagi, luar biasa. Silakan Ibu. Misalkan kita sudah terlanjur mengisi opsi kelas 7, 8, 9, lalu mau kita batalkan, gimana Pak? Oke, itu mau membatalkan, mau dihapus atau mau diganti? Mau diganti. Mau diganti, ini dulu. Ya misalkan kelas 7 ternyata mau saya ganti kelas 7A atau kelas 9A. Oke, baik. Ibu arahkan aja ke sini ya. Ibu klik. Nah ini kalau sudah muncul bidang putih seperti ini, tampak nggak di layar Ibu ini? Tampak ya. Nah silakan Ibu klik. Misalkan saya ini mau ganti 7 ini menjadi 7A. Ibu klik aja di sini. Tuh menjadi biru kan? Sekali Ibu ganti dengan 7A. Tinggal klik 7A. Tapi kalau mau Ibu hapus silakan nih. Ada gambar tempat sampah di sini, silakan dihapus. Oh ya. Oke. Sekarang kita kembali ke pertanyaan nomor 5. Tadi pertanyaan nomor 5 kita pengen berbentuk rating atau penilaian. Misalkan silakan berikan penilaian untuk kegiatan ini misalkan. Nah ini Ibu bisa setting apakah bintang yang 5, apakah bintang yang 6, apakah bintang yang 4, silahkan disetting. Bintang 5 lah ya. Kalau masih boleh diganti, nggak bintang tapi saya mau nomor. Kita ganti coba nomor ya Bu. Tuh jadinya nih. Nah nanti nomornya pun bisa ditambahkan, misalkan mau sampai nomor 10, silahkan. Gitu ya Bu, Pak. Bisa dipahami ya. Itu titik yang mana itu Pak? Oh, sama ya Pak ya. Ini yang ini satu ya. 5 saya mau tambah jadi 6. Tuh jadi 6.
kalau angka mah bagusnya 10, boleh 10. Tuh, memang maksimal 10. Kalau bintang mau 5 aja, saya mau ganti bintang. Tuh, kalau 10 kebanyakan, saya mau ganti 5 saja, maka saya arahkan angka 5 di sini. Tuh, kembali seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Sekarang untuk pertanyaan yang jawabannya tanggal. Kita tambah baru ya Bapak Ibu untuk soal nomor 6. Ini tanggal. Oke, tanggal berapa? Kapan? Berapa tanggal berapa deh? Biar spesifik. Tanggal berapa? Bapak Ibu mengikuti settingnya HD itu hari, M itu month, Y itu ya year, tahun. Nah ini bagi oke Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita sampai sini Bapak Ibu. Bentar ya, saya tunggu. Seperti tadi saya bilang, ketika Bapak Ibu pengen ini soal nomor 3 pengen di bawahnya nomor 4, Bapak Ibu tinggal turunkan saja ini itu tanda ini tanda turun. Kalau mau dia naikkan ini. Pak, untuk panjang itu nggak ada pilihan Pak ya, berurutannya ya Pak? Apa itu satu saja? Oh iya, hanya satu saja. Hari, ya hari, bulan dan tahun. Bukannya bulan dulu Pak, terus tahunnya tahun. Ini D itu hari ya. D Pak, tanggal Pak. Bulan. Jadi bulan dulu itu kan M terus D C. Kalau di sini di laptop saya D dulu, M dulu. Kemudian menanya M. D-nya bulan Pak, D-nya D tanggal. D-nya D tanggal. Jadi jadi kalau M-nya bulan. Ya betul. Kalau Ibu lihat di screen layar laptop saya nih, D, M, dan Y. Y, M, and Y. D, M, dan Y. Ada kalau ada otomatis muncul sih? Kalau di saya ada otomatis muncul. Oke, kita lihat ada satu lagi kita lihat Pak. Ya, silakan Pak. Jadi katakanlah gini, ini kan nomor 6 ya. Tanggal berapa Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Nah, Bapak di sini sudah memasukkan formatnya kan format untuk yang tanggal ya Pak. Ya. Nah, kalau umpamanya sekarang saya mau katakanlah mau saya rubah formatnya dari katakanlah dari model tanggal jadi bentuk isian gitu. Gimana ya Pak? Sekarang jadi kayak apa namanya mengedit soal lagi ya setelah saya dijelaskan ya Pak. Bapak Ibu, kalau udah begini kan kita harus kembali di awal. Untuk soal nomor 6 ini udah jangan ragu-ragu untuk menghapusnya. Hapus saja. Hapus ya Pak. Berarti hapusnya saja. Ya, hapus saja. Tidak bisa diedit, tapi dihapus ya Pak modelnya ya. Hapus saja. Kemudian kembali ke awal. Iya. Terima kasih Pak. Iya Bapak. Oke, seolah-olah kita sudah selesai membuat pertanyaan. Sekarang kita mau lihat tampilan pertanyaan kita di handphone atau di laptopnya responden. Silakan diperhatiin jauh. Inilah tampilan nanti di responden. Kalau anak-anak berarti di tampilan murid-murid kita. Ini di komputer, tampilan di komputer seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti ini. Gitu. Nanti anak tinggal pilih atau responden tinggal pilih. Yang diklik kemana Bapak? Yang dipilih, oke saya kembali dulu. Ini bisa lihat di layar saya ini ada pratinjau, gambar mata, atau preview ya betul. Kemudian ini kok saya dapatnya bahasa Indonesia ya, formnya ya.
Kalau ya tadi mungkin kalau yang versinya bahasa Inggris tanggal dulu ya, bulan dulu ya. Karena saya versinya bahasa Indonesia jadi. Komisi tadi itu kok di layar saya nggak ada tulis kirim ya Pak? Apa sen nggak ada? Itu kalau ibu sudah klik preview atau pratinjau. Kalau masih dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk admin, pembuat, belum ada, nggak akan ada Pak kirim. Yang mengirim itu kan yang menerima atau yang menjawab. Oke, kita tinjau dulu ya, review dulu ya, review. Nah inilah tampilan di komputer anak-anak. Nih anak-anak isi tuh, yang ini yang merah wajib isi, bintang merah wajib isi, tapi nama lengkap wajib isi. Sekian Pak, alhamdulillah. Oke, nah ketika anak sudah isi apa responden sudah isi, dia tinggal kirim. Oke, kalau mau lihat tampilan di seluler atau di handphone, silakan ibu klik ini. Nah inilah tampilan di handphonenya responden. Tuh, simple, sederhana dan sangat enak di mata dari terus. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke pertanyaan. Kita mau ganti tema, boleh ini temanya. Apakah warna? Silakan warna favorit Bapak Ibu. Apakah mau gambar? Silakan. Pak, kalau kembali ke pertanyaan gimana Pak? Kembali pertanyaan ada di sini sebentar ya. Saya perhatiin jauh lagi. Di sini tuh ada kata kembali. Oh, Iya. Kembali. Sudah Bu, ketemu kata kembali? Oke, kembali ke pertanyaan. Ada mau ditanyakan atau mau disampaikan atau ada hal-hal yang saya kelewat? Mungkin Bapak Ibu silakan mengingatkan saya. Pak, saya mau bertanya itu tadi yang nomor untuk memberi apa tanda bintang dengan apa tadi tanda bintang dan tanggal dijelaskan. Maksud saya kan ya tampilannya dari bawah. Yang mana Bu? Di atas saya pengen lihat yang 5 dan 6 ya. 5 dan 6. Ya, bintang sama gambar bintang sama. Ya ini kenapa Bu? Karena bintang kita kasih yang tanda jempol tadi itu ya Pak ya. Ya, jadi misalkan pertanyaan nomor 5 adalah pertanyaan di mana kita membutuhkan jawaban dari responden dan penilaian. Ya, ini Ibu boleh kasih jawaban respon berbentuk bintang, kita setting bintang. Kalau berbentuk angka atau nomor, kita klik nomor. Tuh ya, berubah dari Bu ya. Iya, kita ke bintang aja lebih enak. Oke. Potensi akademis. Kalau potensi akademik pakai angka boleh, pakai nomor boleh. Kalau kepuasan pakai bintang. Sebenarnya ini cuma satu lumayan lah ya Bu, masih legend. Oke, Ibu. Gimana? Ya, ini yang tadi dan melihat hasil kita, terus kemudian hasil kerja kita di siswa misalkan. Nah sekarang kalau misalkan melihat hasil jawaban siswa, Oke, nanti ya Bu, itu nanti setelah kita bagikan. Nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu isi dalam hitungan detik, saya tunggu di laptop saya. latihan yang lainnya. Oke, kita cara ini kita. Silakan. Ya sudah bertanya, mohon matikan mikrofonnya ya, di mute. Iya. Silakan Ibu, dari mana? Siapa? Mangga. SMP? 20. SMP 20 mana? Ya Allah Ibu, subhanallah, alhamdulillah bisa masuk ke room saya. Senang Pak, alhamdulillah sudah. Bersama kawan-kawan juga. Boleh Pak.
Oh, luar biasa, alhamdulillah. Itu beneran nih Pak. Mana Pak? Nomor 6 di atas nomor 6 itu saya ada tanda seru dan di atasnya ada tulisan we weren't able to create and upload file folder in OneDrive and business. If you see this message repeatedly, contact your administrator. Itu maksudnya apa? Oh, Ibu untuk bisa menyimpan di OneDrive-nya harus kontak ke administratornya karena Ibu itu udah punya akun Microsoft 365? Iya, sudah. Kalau sudah, Ibu coba klik OK. Ibu klik yes. Ada nggak kata OK atau yes di situ? Nggak ada. Nggak ada ya. Atau coba mungkin itu dalam proses di refresh aja. Nanti dia hilang. Nanti Ibu bisa save automatically ke OneDrive. Ini juga saya automatically disimpan. Jadi tiba-tiba saya close mati lampu, dia akan tersimpan secara automatically di OneDrive. Gitu ya Bu? Oke, ya. Iya, dari mana siapa? Burika Pak. Iya, silakan. Iya, betul. Mohon ini Pak diberi contoh untuk pertanyaan yang berupa gambar itu. Oh iya, nanti kita udah aja ke kuis ya, ke kuis. Ini masih survei. Oh gitu. Nah, kita sekarang dalam waktu 5 menit kita selesaikan dulu nih ya, Bapak Ibu ya. Oke, nanti masih ada 1 jam ke depan kita ke kuis atau pertanyaan soal. Baik Bapak Ibu, kalau kita anggap sudah selesai membuat pertanyaan, sekarang kita membagikan ke responden kita. Maka Ibu klik ini bagikan. Klik bagian. Nah ini Ibu bisa lihat ya di layar Bapak Ibu, kirim dan kumpulkan respon atau send and collect respon. Nah ini kita bisa punya saya nggak muncul itu Pak ya? Nggak muncul. Oke, kita ulangi lagi yuk. Ini Bu ada kata bagikan atau share. Yang versi bahasa Inggris share. Klik ya Pak. Diklik ya. Itu punya saya komputer sama mobile. Berarti Oh, Ibu masih di sini ya? Ya. Komputer dan mobile. Ya, Ibu klik kembali. Oke, kembali ke pertanyaan. Sekarang kita sudah selangkah lebih maju, mau bagikan atau mau share. Sudah? Yuk kita bagikan atau kita share. Bapak Ibu semua sudah tampilannya sama dengan tampilan saya punya? Sudah ya? Iya Pak. Oke, kalau sudah kita bagikan atau kita share. Klik aja Bu. Nanti akan muncul seperti ini. Kirim dan kumpulkan respon atau share and collect respon. Nah, kita mau bagikan apakah berbentuk link, apakah mau berbentuk barcode. Sudah saya tindakan dulu ini. Apakah berbentuk template, apakah berbentuk email? Email kan dua Pak. Jadi cuma dua. Apa aja Bu? Ini link sama link dan email biasanya ya Bu. Organization can respond. Itu aja. Iya. Apa ada pilihan lain Pak? Kalau di laptop saya ada 4 pilihan. Kita bisa ngirim pertanyaan-pertanyaan kita ini dalam bentuk link. Ini link. Link. Itu termunculkan pilihan itu apa itu ya ini Pak? Ini tinggal bagikan. Nih saya ulangi lagi ya Bu. Kita sudah selesai di pertanyaan. Kita dapat tinjau udah bagus. Tema udah cocok. Kita mau bagikan. Kita mau share. Oke. Kita klik aja bagikan. Tuh muncul. Oke.
Terus maksud saya pilihannya tadi itu punya Bapak kan ada 4 Bapak. Yes. Di level saya kok cuma 2, link sama respon ini aja. Nggak apa-apa Bu, pilihan semakin sedikit semakin nggak membingungkan. Semakin banyak pilihan semakin membingungkan. Enggak, sekalipun 4, begini. Maksud saya sekalipun 4, kita gini Bu, sekalipun ada pilihan 4, kita akan lebih sering menggunakan pilihan link. Yang penting ada link cukup, yang lain abaikan saja, karena hampir jarang digunakan. Oke, kita klik link ya Bu. Setelah kita pastikan kita akan mengirim pertanyaan ini dalam bentuk link, maka kita lihat dulu setting di sini, apakah hanya orang yang ada di Microsoft atau di organisasi kita yang dapat merespon atau dapat menjawab, ataukah siapapun, semua orang di belahan dunia manapun yang memiliki tautan yang kita kirim. Itu bedanya ya Bu. Kalau kita pilih hanya orang yang ada di organisasi kita, maka orang yang di luar organisasi kita tidak bisa merespon, tidak bisa menjawab, tidak bisa terima. Tapi kalau kita setting ini bisa kelihatan ya Bu, siapapun yang memiliki tautan yang kita kirim, maka siapapun bisa jawab, siapapun bisa merespon. Oke, kita klik siapapun yang memiliki tautan ini yang dapat merespon. Oke Bu. Oke ya, sekarang kita klik salin Bu. Salin. Klik salin. Sudah klik salin. Kalau sudah Bapak Ibu klik salin, sudah saya pindahkan ini. Setelah Bapak Ibu klik salin, Bapak Ibu lihat nih, link ini begitu panjang. Panjang dan panjang dan panjang. Ya, dan nggak enak dilihatnya. Nah, oleh karena itu kita kembali ke pelajaran yang kemarin disampaikan oleh Pak Ahli. Kita perpendek link ini, bahkan nggak hanya memperpendek tapi mempercantik custom sesuai dengan selera kita. Kita tadi udah salin, sekarang kita ke platform URL shortener. Shortener, kita klik aja gg.gg. Ini platform sejuta umat. Shortener, URL shortener. Kita pastekan di sini Bu. Tuh, ini panjang banget kan nih. Lihat deh. Tuh, panjang sekali. Kemudian kita klik customize link. Kita kasih pertanyaannya apa ya? Pak, sebentar Pak. Oh ya. Kita buka browser gg.gg ya Pak? Ya, gg. Klik aja kata kuncinya gg.gg. Kalau ibu biasa pakai Bitly, enggak pakai Bitly. Saya juga sering kali pakai Bitly. Terus habis itu Pak? Habis itu kita pastekan di sini Bu. Kalau udah muncul, kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini atau tempelkan di sini. Kemudian kita klik customize link. Kita ganti deh link ini. Mau ganti nama apa silakan, misalkan daftar nama kecil aja, daftar nama peserta E1. Apa Arif? Enggak, Arif. Oke. Mohon di-mute Bu. Iya. Kalau enggak bertanya, mohon di-mute mikrofonnya. Saya kasih nama, daftar nama peserta C1 kelasnya Arif. Kita shorten URL-nya ya Bu. Kalau dia kuning, Dim Saladim, yes. Kalau dia kuning berarti link ini adalah link punya saya. Orang dimanapun, di belahan dunia manapun nggak bisa lagi pakai kata daftar nama peserta C1 _ Arif. Tapi kalau ternyata nama link ini sudah dipakai orang, entah di mana dia itu berada, maka akan muncul kata error.
Oke, sekarang Bapak Ibu. Maaf, tadi kalau sudah di paste Pak kemudian link yang baru itu diletakkan di mana Bapak? Oke, ini kita ulangi. Nah, oke, ini Bu. Ketika Ibu udah paste di sini nih, Ibu lihat layar saya, lihat ya. Iya. Ya, Ibu klik customize link, akan muncul kotak di sini. http://2 Ibu tulis selera Ibu mau kasih nama apa? Customize-nya di mana Pak? Diklik di bawahnya. Customize linknya di bawahnya, ini diklik. Tadinya nggak ada, tuh. Tadi seperti ini. Ibu klik aja. Klik akan muncul seperti ini. Silakan link yang panjang tadi di sini Ibu ganti sesuai dengan selera Ibu. Yang gampang diingat aja. Yang gampang diingat. Kalau ulangan sama anak-anak tuh saya kirim link ya. Ulangan Mr. Arif 1, ulangan Mr. Arif 2, ulangan Mr. Arif 3 ya. Oke Ibu, bisa kita lanjut? Bisa ya? Kalau bisa, masih muter-muter. Oke, kita tungguin. Yang sudah nggak muter-muter, silakan Bapak Ibu klik di browser gg.gg, KTP-nya nggak usah, nggak apa-apa. Jalan, silakan buka browser baru, tab baru. Di sini tab baru, kemudian Bapak Ibu ketik gg.gg daftar nama peserta C1 _ Arif. Silakan. Nih, silakan. Daftar nama peserta G-nya C besar C1 _ Arif. A-nya huruf besar Pak Arifnya. A-nya huruf kecil. Ini dia. Daftar nama peserta C1 _ Arif. Pakai E Pak Arifnya. Pakai E ya, Arif. Waduh, kok masih muter-muter? Saya mau tanya. Ya, dari mana? Dari siapa? Dari mana? Saya Andi Ratna Hidayati dari SMA 3 Bogor. Iya. Bagaimana? Ini tadi kan setelah excellent copy your shorten URL ini ada. Kalau misalkan kita ingin mengganti ini tadi daftar nama peserta C1 _ Arif misalkan ada yang pakai nama Ibu, iya. Iya. Nah, dari bentukan yang sudah _ Arif ini misalkan saya ganti dengan nama Ratna belakangnya, itu masih bisa tidak? Atau ya, memang link yang awalnya Bu, link yang awalnya. Oh. Nah, link awalnya itu pastikan lagi di sini. Oh gitu. Link awal pas. Link awal pastikan lagi ganti nama. Iya. Kalau yang ini sudah jadi gitu ya. Oh, tapi pernah sih saya bikin kayak gitu Bu, yang ini bisa masuk, yang baru pun bisa masuk. Oh gitu. Karena database-nya sama gitu. Yang seperti itu. Tapi hampir nggak pernah hampir nggak sering. Pernah sekali gitu saya bikin kayak gitu. Saya mau ganti nama ini gitu. Iya. Kalau ini saya berikan pada anak-anak gitu kan, maksudnya kalau sampai ya seperti tadi Bapak katakan 2 kali ini berarti dua-duanya masuk gitu, nanti anak malah jadi bingung, jadi lebih baik nggak usah di sekarang terbaru baik gitu ya. Sekarang terbaru, iya. Iya. Ya udah Pak, gitu aja. Sekarang sudah Bapak Ibu mengisi? Tanya Pak. Ya. Halo Pak. Dari mana? Dari Tri Utamiwati. Oh iya Bu Tri. Oh iya. Silakan Bu Tri Utami. Iya. Ini apa namanya, nuliskan di custom link itu ya. Mesti harus nyambung ya.
Harus nyambung, tidak boleh. Ya. Oh iya, makasih. Tidak boleh dispasi. Kalaupun mau dispasi kasih underscore. Terus misalnya harus ada huruf besar atau angka gitu? Nggak mesti, nggak perlu. Biasa aja. Tetapi yang perlu ibu ingat, besar kecilnya atau kapital tidaknya huruf menjadi ini penentu. Artinya gini, kalau kita ada setting dia huruf besar, maka ketika anak ngetik manual harus huruf besar juga. Ketika kita tulis huruf kecil, anak juga harus ngetik huruf kecil. Jadi besar kecilnya huruf itu nggak berpengaruh. Hindari 0 dengan ya, karena itu anak Samar. Sama. Lanjut. Ya. Kecuali kalau anak tinggal klik nggak masalah ya. Oke. Iya sih. Sama. Silakan ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu kurang lebih 40 menitan lah ya. Itu kalau misalnya saya pakai HTTP cc.cc daftar nama peserta C1 underscore singkatan nama saya itu misalnya boleh. Karena ibu nggak bisa lagi pakai nama daftar nama peserta C1 underscore karena punya saya itu. Iya. Nggak maksudnya harus C1 ya Pak ya? Karena mesti silakan bebas nggak apa-apa. Nggak mesti peserta C1 ya Bu. Ini hanya saya contoh aja. Gitu. Oke. Pak. Oke, sudah kan masih belajar. Oh iya. Terus diklik sorten URL-nya ya Pak? Iya, sorten URL-nya silakan diklik. Kalau dia ngeblok kuning seperti ini, itu sudah menjadi milik ibu. Kalau error atau diminta ulang berarti itu sudah ada yang pakai nama itu. Oke, sekarang saya menunggu jawaban atau respon dari Bapak Ibu. Ini sudah 3 yang merespon, luar biasa cepat nih. Oke, saya sapa dulu yang sudah merespon pertanyaan saya. Ada Pak Aib Saipudin, Eskom. Assalamualaikum Pak Aib, sehat ya? Kemudian Ibu Widya Leni Octavia Simamora. Kemudian ada Bapak Hadi Priyadi, alhamdulillah. Oh, dari Mampang Perapatan. Pak Hadi ya, dekat sini Jakarta. Pak Hadi. Ya, Ibu silakan. Tadi sudah ini sorten, kemudian di situ ada remove reverse using, itu diklik apa enggak Pak? Enggak usah. Yang sebelah kanannya itu. Yang sebelah kanan. Oh ini juga ya, diklik boleh. Diklik aja. Remove reverse using novels.com ya. Novels.com ya. Diklik aja. URL-nya diklik Pak. Ya, setelah itu sorten URL-nya diklik. Terus di situ sebelah kanannya ada put your long URL Pak. Iya, ketika ada put long URL-nya itu di paste itu. Nggak apa-apa. Justru itu yang kita mau pendekin Bu. Link yang panjang itu yang mau kita pendekin. Terus kok nggak bisa Pak, saya klik Pak. Coba lagi, masa nggak bisa? Iya. Pak Arif, ini saya mau tanya lagi. Silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan, maksud saya Bapak kan membuat daftar nama peserta C1 Arif. Nah, sementara saya sendiri membuat dengan judul yang lain yang memang ditujukan pada anak-anak kelas saya begitu. Nah, Pak Arif kemudian kan langsung melihat respon dari yang dibuat oleh Pak Arif tadi ya. Yang sudah menjawab. Udah 13. Oke. Sementara kalau karena saya akan membuatnya untuk anak-anak kelas saya, berarti saya sekarang memberitahu anak-anak kelas saya untuk membuat respon begitu Pak. Boleh. Tapi kan kita mengikuti yang judul yang Pak Arif ini tadi. Iya, nggak saya ikutin. Itu kan contoh aja. Atau Ibu saya di grup C1. Ibu saya di grup C1 kan saling mengisi. Iya. Sama lain di antara peserta di C1 di grup WA C1 silakan di share. Nggak apa-apa. Tapi kan ini sudah 14 orang yang sudah menjawab atau merespon pertanyaan dari saya.
kita bisa lanjut ya. Kalau sudah nggak ada kendala membuat atau memperpendek link, Bapak Ibu bisa lihat ini. Tadi seperti saya janjikan, kita akan membuat data yang sudah merespon dalam bentuk Excel. Kalau mau lihat hasil ini, hasilnya satu-satuan. Ini Pak Raja. Oh, Pak Raja dari Lia ya. Lia mana Pak Raja? Saat ini sih kelasnya pengadegan Pak. Oh, pengadegan apa? Pengadegan Pak. Pengadegan, ya, oke ya. Jakarta itu kan ya? Betul Pak. Iya, aduh saya jarang sekali ke Jakarta. Ini ada Bapak Ibu ini, Devi Eltian dari Tanjung Jabung Barat. Oh, jauh sekali. Oke, ini adalah melihat hasil satu persatu. Sekarang kita mau lihat sekaligus dalam bentuk ya, ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, sekarang kita mau buka dalam bentuk Excel. Maka Bapak Ibu klik ini, buka di Excel. Oke, atau open with Excel. Kita klik ya Bu, Pak. Nah, dia akan mendownload. Kita buka nih datanya. Ada ya. Kita lanjutkan. Daftar peserta dalam bentuk Excel sudah di-download. Sekarang kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hitungan detik kita sudah bisa melihat hasil daripada minta nah seperti ini Bu, kita enable editing. Nah, data Bapak Ibu sudah saya pegang dalam bentuk Excel. Kan dipakai kan? Ini ya, Ibu ada apa? Sudah keluar copy your certain URL-nya, terus yang video yang Bapak open link apa QR code? Open link aja. Kalau QR code itu berarti anak membuka dalam bentuk apa? Mengakses dalam bentuk scan barcode ya. Kalau link kan anak tinggal klik, mendingan link aja Bu. Link aja. Kita link untuk kemungkinan Ibu bisa juga pakai barcode. Kalau barcode itu saya pakai untuk kalau misalkan absen. Apakah Bapak Ibu guru standby di kelas, maka kalau dia standby dia harus standby itu barcode-nya, scan barcode-nya. Maka akan muncul di laptop saya Bapak Ibu guru ya sedang berada di kelas. Terus setelah itu saya akan mengambil data respon ini, ada 15 orang yang sudah menjawab dalam bentuk Excel. Ini Excel saya klik tadi sudah, contohnya seperti ini. Ini dia akan automatically auto-save di OneDrive saya. Oke? Oke Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada yang ditanyakan, kita kembali ke Microsoft Form. Kalau tadi adalah survei, maka sekarang kita mau ke pertanyaan quiz. Kita klik form. Ini klik form ini, maka tanyanya akan seperti ini. Nah, kemudian begini Bapak Ibu yang masih mendengar suara saya, ini ada hal penting nih. Kalau misalkan kita mau membuat formulir atau kuis baru, tapi kita males ngetik karena pertanyaannya sama seperti formulir atau kuis yang pernah kita buat.
sebelumnya, maka Bapak Ibu tinggal klik ini. Opsi lainnya di salah satu ini, misalkan kita mau buat formulir atau kuis baru yang pertanyaannya sama dengan pertanyaan di formulir ini. Bapak Ibu tinggal klik aja titik 3 ini, kemudian salin. Maka dia akan menyalin semua pertanyaan yang ada di formulir ini, seperti itu. Oke ya, sekarang kita titik 3 ini. Titik 3 ini. Atas. Ini misal, ini adalah formulir yang pernah saya buat nih. Nah, saya mau buat baru, tapi pertanyaannya sama seperti formulir yang pernah saya buat. Anggaplah formulir di sini. Nah, saya mau copy atau mau salin pertanyaan-pertanyaan yang ada di form ini. Silakan klik titik 3 ini. Ada opsi lainnya, klik aja. Kemudian muncul ini salin. Gitu ya Bu. Kalau kita udah jarang pakai, silahkan dihapus. Atau udah nggak dipakai lagi, silahkan hapus. Oke, sekarang masih ada waktu, kita kira-kira 15 menit, kita ke quiz dulu. Maaf Pak, itu nanti salinnya kemana ya Pak? Atau otomatis? Otomatis dia akan muncul. Muncul di sini, tinggal kita klik. Oke, makanya. Muncul sebelahnya. Oke, sekarang kita klik bareng-bareng quiz baru. Iya, quiz baru. Sudah? Oke ya. Kita ke quiz baru. Kita anggap ini adalah ulangan untuk penilaian. Misalkan penilaian harian Apa dianggap ya, Pak Anwar, minta bantuannya di mute semua Pak Anwar. Kelas 7 misalkan KD berapa yang awal ya? 3.9 ya? Bapak Ibu yang mohon di mute ya. Ya, lanjut. Nah, misalkan saya membuat penilaian harian bahasa Inggris kelas 7. Kemudian deskripsi di sini silakan, mungkin Bapak Ibu bebas mau nulis apa aja di sini dalam arti kata bebas. Bapak Ibu mau buat ini penilaian seperti apa? Itu saja terserah. Apa mau tulis hari, tanggal, atau kata-kata motivasi untuk anak-anak, atau aturan dalam itu ulangan, nggak boleh nyontek, harus kerjakan sendiri, tidak boleh kerjasama, itu silakan dibuat seperti ini. Di sini ya, Bapak Ibu ya. Misalkan penilaian harian bahasa Inggris kelas 7 hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Ini misalnya contoh aja ya. Kerjakan dengan tidak mencontek. Silakan Bapak Ibu menulis apa di sini. Ini adalah bidang deskripsi. Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah, kita tambah baru untuk pertanyaan identitas. Maka kita pilih teks. Oke ya. Nama siswa. Ini adalah pertanyaan dengan jawaban teks. Kalau ada muncul jawaban benar atau tanpa jawaban atau memberikan poin, abaikan dulu untuk identitas ya.
Nah ini harus diisi karena nama wajib. Poinnya nanti kita bisa kasih poin setiap kali kita buat soal. Oke, sekarang seperti ini tampilannya, maka kita tambah baru untuk kelas. Untuk kelas anak sebaiknya pilih, bukannya menulis. Oke, kita buat kelas siswa ya Bu. Kelas, misalkan kelas 7 kita ngajar di 7A, kemudian 7B, kemudian 7C, kemudian 7D, kemudian 7E. Nah, sampai 5 kelas saja. Oh, kalau sampai 5 belum 24 jam ya. Sertifikasi nggak cair tuh kalau belum 24 jam. Tambahkan lagi boleh. Sampai 7F ya Bu. 6 kelas 24 jam pas. Oke. Jadi ya, sebaiknya untuk kelas Ibu arahkan jawaban berbentuk pilihan ganda, karena anak tinggal pilih dia kelasnya kelas mana. Kalau misalkan kita buat dalam bentuk tulisan, takutnya nanti di Excel membacanya kan biasa ya, kalau angka itu suka dibaca tanggal atau tidak terbaca. Sebaiknya anak tinggal pilih. Nanti kalau ada ekspor ke bentuk Excel nggak ada kendala. Oke, saya rasa untuk identitas anak cukup nama dan kelas saja. Sekarang kita ke pertanyaan. Pertanyaan kita batasi dengan bidang atau bagian. Nah ini ada bagian. Nah kita tambah bagian baru. Itu artinya di kuis kita ini atau di formulir kita ini ada bagian 1. Bagian 1 ada. Silakan mute dulu atau dimatikan dulu mikrofonnya Bapak Ibu. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, kita lanjutkan. Tapi tidak melihat yang nomor 1. Oke, sama buatnya seperti tadi. Cuma kalau di kuis ini atau di soal ulangan ini, saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian 1 adalah identitas anak, nama dan kelas saja. Kalau Ibu mau kasih pertanyaan nomor induk, boleh. Atau jenis kelamin laki atau perempuan, boleh. Ya, ini sebagai contoh saya buat 2 saja ya. Nama siswa dan kelas. Bagian 2 adalah bagian di mana pertanyaan. Bisa kita buka. Ya, silakan. Siapa dari mana? Saya ini sampai 20. Oh iya, silakan. Gimana Pak? Menambah bagian. Menambah bagian ya Bu? Ya, langsung matikan mikrofonnya ya Bu. Untuk menambah bagian, kalau coba diperhatikan, untuk menambah bagian ini tambah baru. Ini ada pilihan, ada teks, ada penilaian, ada tanggal. Klik yang ini nih Bu, berarti lainnya atau more. Klik bagian. Nih bagian. Maka dia akan muncul bagian berikutnya. Karena tadi bagian 1 identitas, bagian 2 untuk soal. Oke Bu, clear ya? Oke, clear. Mau dimatikan Bapak Ibu mikrofonnya. Ya, makasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, kita sudah ada di bagian kedua untuk soal. Bagian kedua
kita kasih perintah, jawablah. Boleh pakai bahasa Inggris nanti karena soalnya soal dengan bahasa Inggris. Ini buat contoh aja ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih option A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. Terserah nanti Bapak Ibu. Oh, ini cuma sedikit nih yang kamu anggap benar. Jawaban yang benar aja deh. Ini perintahnya cuma sedikit karena ini judul D atau D gitu aja deh ya. Kasih tanda seru. Oke. Ini deskripsinya, silakan Bapak Ibu bebas milih. Nah, bagian 2 ini sudah kita setting ini sebagai judul bagian 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih option A, B, C, atau D. Sekarang kita langsung ke pertanyaan nomor 1. Question number 1, kita langsung ke bentuk pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu, untuk survei, untuk quiz, sebaiknya pilihan ganda, karena langsung dianalisis dan langsung dapat nilai anak-anak. Kalau teks atau esai nanti Ibu mengoreksi sendiri, karena form ini belum bisa mengoreksi pertanyaan esai. Berarti kita dari nomor 1 sampai nomor kesekian pakai pilihan ganda. Klik pilihan. Klik. Oke. Pertanyaan tadi katanya bisa nggak dalam satu gambar? Pak. Apa dulu? Jadi yang isi untuk data siswa ya Pak ya. Iya. Terus kemudian kan sebelum bikin ini kan, apakah nanti nggak ketinding atau masih tetap ada Pak? Masih ada. Kita tinjau ya. Ini kalau Ibu penasaran. Tuh, kita tinjau. Bagian bidang pertama adalah bidang atau bagian identitas anak. Tuh, nama, siswa, kelas. Kita untuk bidang 2 harus isi, baru klik berikutnya. Ketika kita klik berikutnya, anak akan masuk ke bidang soal. Itu artinya sebelah mana Bapak? Kita tinjau. Ibu udah bikin soal sebelum saya? Iya. Tapi yang di bawahnya itu justru yang tadi saya bikin Pak. Oh begitu. Iya. Oh ibu bikin di bidang yang sama di formulir tadi ya. Ibu mesti buka formulir baru. Harusnya. Harusnya bikin formulir baru karena tadi kan kita diskusi bareng tentang formulir. Sekarang kita diskusi bareng tentang kuis untuk soal-soal ulangan kita PJJ pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa Ibu. Sekarang Ibu saya balik dari awal nih. Ibu klik di sini. Ibu klik quiz baru. Quiz baru. Di halaman pertama form, Microsoft Form. Maaf yang sudah selesai mengikuti saya, kita break dulu ya karena Ibu ini tertinggal. Karena bikinnya dijadiin satu sama formulir yang tadi. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang lain nunggu ya, sambil ngopi-ngopi dulu yuk, silakan. Udah Bu, Ibu tampilannya seperti ini? Oke, gitu Bu. Untung ada pertanyaan seperti ini, jadi saya bisa minum dulu sebentar. Berarti dipilih form lagi ya Pak ya? Kita mau kemana Pak? Dipilih new form atau new quiz Pak? Quiz, bantu jawab. Untuk bikin pertanyaan Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Gimana Ibu, udah selesai? Sudah. Tanya Pak. Mau lihat tadi di mana Pak? Preview Pak. Bentar.
Pak Adi. Mana dulu? Ya, dengan Bapak siapa ini? Maaf Pak, ini saya mewakili istri, kebetulan istri sedang mewakili kepala sekolah terima rapor. Oh iya, itu ya untuk setelah sesi 1 tadi yang sesi 1 antara nama, kelas, nomor absen bisa pakai seperti itu ya. Untuk sesi 2-nya itu kan ada nomor 1, 2, 3 poinnya. Untuk yang sesi 2 kok tiba-tiba langsung muncul nomor 4, kita sebenarnya buat soal kan biasanya mulainya nomor 1. Oh iya betul. Itu sebenarnya coba Anis kita buat, kita tinjau seperti ini. Coba kita isi dulu bla 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 7A. Sudah berikutnya iya ini nomor 3, langsung nomor 3 ya. Ya seperti itu. Mengantisipasinya. Oke, ini kita tadi lagi kita tinjau sudah. Mengantisipasinya kita ini nggak bisa diulang lagi ya. Misalnya di Google Form kan bisa kita atur ya. Iya betul, kita bisa atur. Di sini juga bisa semestinya pengaturan. Bentar ya Pak, kita sama-sama nih. Iya. Ya berarti memang kita mulai dari nomor 3 Pak. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Atau nanti ya ada ketika di-share ke siswa atau keluarnya munculnya seperti itu Pak nomornya. Nomornya sama seperti itu. Pertanyaan kan dia sudah termasuk pertanyaan ya. Iya termasuk pertanyaan. Jadi nama ini sudah dianggap soal. Ya sudah dianggap soal. Dibuat nomor 1. What is this? Nah opsinya Bapak Ibu silakan, misalkan bus, kemudian train. Jawaban yang benarnya ada di C. Kita jawab, tambahkan opsi ini misalkan car. Kemudian tambahkan opsi lain karena ada 4 ya untuk SMP. Opsi keempat itu misalkan apa ya Pak? Oke.
Jawaban yang benar ada di C. Nah, poinnya ada berapa poinnya? Kita mau kasih soal ini poinnya berapa? Misalkan kalau kita mau buat 30 soal atau 40 soal lah ya, 40 soal. Satu soalnya mau berapa poin? Kalau saya biasanya kalau ngasih soal ke anak-anak dalam bentuk jarak jauh online, saya nggak bisa kasih 100, paling mentok itu 90. Karena 10 itu buat nilai kejujuran. Saya tanya deh ya, Bu. Oh iya, boleh deh. Silakan, mau nanya apa, Bu? Nah, saya ketinggalan Pak, sudah segambar mobil tadi, terus gimana mau masukkan ke insert atau tambahkan? Oh, yang add ya Pak ya, yang tambahkan. Iya, add atau tambahkan sebelahnya, betul. Oke, makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutkan ya, soal nomor 1 ini saya mau kasih skor misalkan 2. Oke. Jawaban ganda. Terus diisi. Kalau saya sih, dia belum bisa jawab ini. Dia nggak bisa ke soal berikutnya. Sebaiknya nggak usah harus diisi, jadi dia bisa balik lagi ke soal ini atau dia bisa melangkah ke soal berikutnya yang dianggap benar, yang dianggap mudah. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya maksud, saya nggak buat ini harus diisi atau recreate karena kalau dia belum jawab ini dia nggak bisa ke soal yang lebih mudah atau soal berikutnya. Oke Bapak Ibu, soal kita terlihat sangat cantik tuh seperti ini. Sekarang kita tambah soal lagi, kita buat pilihan ganda lagi. Pertanyaan soal 4, kita mau pakai gambar lagi boleh. Nah, kita cari, misalkan sekarang gambarnya gambar kereta api. Kita searching. Nah ini kita pilih yang ini, kita tambahkan atau add. Pertanyaannya masih yang sama, soal nomor 2. What is this? Nah, opsinya sama dengan yang tadi. Misalkan train. Oh, nggak berhasil nih saya. Nggak berhasil. Sebentar ya Bu. Kita kembali ke kita hapus dulu aja. Dia jadi guys, gambarnya nggak berhasil di add. Kita ulangi lagi. Jadi nggak tunggu sampai gambarnya muncul baru kita ketik. Biar sukses di channelnya. Tunggu tergantung sinyal saya juga agak stabil. Oke, sudah berhasil. What is this? Train. Kemudian bus. Kita samain sama opsi yang tadi biar enggak. Oh, bus dulu ya, sorry. Ini kita ganti bus dulu. Bus. Train. Habis train tadi apa ya? Car ya. Tambah opsi yang Bu, car, kemudian opsi lagi tadi terakhir plan ya. Oke, jawaban yang benarnya ada di sini kan? Nih, jawaban yang benarnya poinnya tetap
kedua, jawaban benernya di sini, kita contreng. Ini jawaban tepatnya di sini. Kita mau kasih notifikasi di sini bisa, misalkan dengan kalimat jawaban Anda benar. Yes, bagus, selamat gitu kan. Kalau mau dihapus nggak apa-apa, nggak usah. Ini dihapus aja. Oke, abaikan saja. Hapus, oke. Oh, ini ikut kehapus ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak apa-apa. Misalkan kita tambahkan lagi di sini plain. Di sini tadi sini tadi bahas konsennya. Oke, ini jawaban yang benarnya plain ya Bapak Ibu. Nah, kita udah kunci jawabannya di sini. Oke, oh ya tadi yang nomor 1 belum kita masukkan sebagai jawaban yang benarnya. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nomor 1 dulu kita setting jawaban yang benarnya. Ini adalah car. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Artinya gini, ketika anak jawab salah, Bapak Ibu bisa kasih notifikasi sini. Maaf, jawaban Anda kurang tepat. Seperti itu. Oke ya. Sekarang kita perhatiin jawab. Nah, kira-kira seperti ini. Kita kembali. Saya bikin 2 nomor aja ya, Bapak Ibu ya. Bikin 2 nomor buat contoh aja. Oleh karena itu ini saya buat. Sebentar Bu, saya selesaikan dulu. Ini poinnya saya buat 50 karena cuma 2 soal. Begitu juga yang ini saya kasih poin. Ini kursor saya udah agak error, jadinya agak lambat nih kalau menggeser-gesernya. Ini juga 50. Oke, sekarang, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Anggap saya sudah masuk soal 40 ya. Ya, silakan. Tanya Pak, tanya Pak nih, Ibu Tri. Ibu Tri dulu boleh. Iya, ini Pak, kan kalau itu soalnya yang bergambar. Kalau misalnya jawabannya yang bergambar gimana Pak? Jawabannya gambar, bisa. Nih, ya. Nih, misalkan Ibu tahun baru itu soal nomor 3. Pilihan ganda juga. Nih, misalkan seperti ini. Bentar ya Bu. Bisa kok, bisa. Waktu itu pernah saya buat bisa. Tapi ini kok nggak muncul ikon gambar ya. Misalnya ada ikon gambar di sini. Jadi jawabannya juga butuh gambar. Karena saya kan ngajar SD gitu, jadi iya betul. Karena saya buat pernah bisa Bu, saya juga pernah buat. Tapi ini kok nggak tampak ya, ada pilihan gambar di sini. Ya, coba nanti ya. Oke. Coba nanti ya Bu ya. Oke. Makasih Pak. Ya, saya biasanya bisa pernah bisa gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah buat pertanyaan seolah-olah ada 40 pertanyaan. Sekarang saya mau bagikan ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu isi ya, kita latihan ya. Ini nggak Pak? Ya, silakan Bu. Ini bisa diketahui nggak Pak? Bisa diketahui. Sama muncul Pak? Bisa muncul. Coba. Coba ya. Coba. Nah, pokoknya di bawah Bu, yang di kotak itu. Oke, sekarang ini tuh ada 100 poin. Karena tadi saya setting 50-50. Oh, di situ ya. Nah, sekarang saya mau bagikan. Oke, sekarang belum ketemu. Ayo. Gimana ya, Pak? Gimana, Pak? Yang mana Bu yang belum ketemu?
naruh poin itu di mana ya? Naruh poinnya di bawah sini Bu. Ini bagian 2. Nih. Klik dulu sembarang. Saya ke bawah dulu ya. Saya ke bawah. Nah ini Bu, poin 50. Sayangnya saya itu setiap kali mau ke bawah, jadi setelah diklik dia ada cuman misalnya kayak punya Bapak ini kan nomor berapa ini cuma sampai plan di layar saya. Iya sama. Ibu tahan. Jari tengah Ibu tahan, jari telunjuk Ibu geser kursornya, geser, nah kan bisa begini. Tetap hilang ya Pak? Enggak hilang. Mau pertahankan, ini misalkan hilang nih. Iya, kayak gini ya Bu ya. Ibu klik sembarang, kan kayak gini. Ibu tahan jari manis, itu jari tengah, jadi telunjuknya naikkan, jadi dia akan turun layarnya tuh seperti itu. Oke ya, gampang kan? Jadi jari-jari jemari kita juga harus perhatikan. Sama-sama. Oke, kita jawab bareng-bareng ya Bapak Ibu, kita latihan ya. Ini saya mau bagikan linknya, masih berbentuk link, dan semua orang bisa melihat dan menjawab. Linknya saya salin, saya kembali ke Self-Trainer Sejuta Umat, saya pastikan di mari. Oke, saya ganti dengan penilaian Mr. Arif 1. Mr. Arif 1. Saya Self-Trainer. Agak lama, pernah saya buat jangan-jangan seperti ini. Boleh diulang Pak untuk bagian Self-Trainernya? Ya sekarang ya. Kita lagi nunggu nih, in-flight lagi nunggu. Iya. Ibu bagikan sudah ya? Dalam bentuk link sudah ya? Iya. Linknya sudah ya? Di setting siapapun yang memiliki tahun ini bisa merespon ya. Kemudian ke URL. Ini lagi in-flight URL. Coba saya refresh. Dia gagal. Coba saya ulangi lagi. Saya pastikan penilaian underscore Mr. Arif 1. Saya remove, saya setting. Oke, Bapak Ibu silakan masuk ke sini ya Bapak Ibu. gg.gg penilaian underscore, N-nya besar ya Bu, R-nya kecil, A-nya besar, I-nya kecil, N-nya kecil, R-nya kecil, 1. Silakan diisi. Oke, kalau sudah silakan dijawab. Saya tunggu di sini. Kemudian Punya link Bapak tadi apa ya? Mari tadi. Ada 2 orang yang tes. Tolong tunjukkan Apa Bu? Tunjukkan apa? linknya ya? tadi. Oh iya. Karena ini ya, saya Ya. mau coba. Mangga. Kasih contohnya cuma 2 nomor. Karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Mari. Ya Pak, silakan. Kalau itu mohon di-share link absensi karena waktu tinggal 5 menit. Oh iya. Iya. Di grup kayaknya ada tuh Pak, minta bantuannya Pak. Di grup. Iya di grup yang kita ya. Iya di grup kita, di grup pelatih.
S4 kan? S4 ya betul Pak. Oke. Minta bantuannya dibuatkan di itu ya Pak, di Teams ya Pak. Oh. Oke, bentar saya harus masuk ke A dulu nih. Maaf Pak Ari. Iya Pak, silakan. Ini tadi yang saya mewakili istri untuk ikut. Iya, silakan. Ya, ini tuh bisa akhirnya gimana nih Pak? Soalnya saya juga diberitahu cuma suruh ikuti aja untuk mengisi. Oh iya. Ini Pak, di grup C1 bahasa Inggris. Grup C1 itu masuk mana itu? C1 bahasa Inggris sudah saya share barusan. Di WA grup? Iya di WA grup. Oh gitu, berarti katanya bapak istri ya ada. Oh iya nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Pak. Ya Ibu mohon diisi aja nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke, udah ada 9 orang ini merespon. Kita lihat siapa saja yang sudah jawab. Ada Pak Niwaya, Ibu Niwayang Sri Puryanti, Ibu Dianeka, Bapak Trika Elektrika. Oke, thank you. Oke, kita lihat responnya, tinjau jawaban, kita tinjau satu persatu. Iya, ini jawabannya salah. Ini jawabannya benar. Oke. Seru-seruan aja ya Bapak Ibu latihan. Oke. Skor rata-rata dari 9 orang itu 88,9. Kita lihat di Excel ya Bapak Ibu. Sudah di-download, kita buka di Excel. Maka saya sudah punya nilai anak-anak dan analisisnya. Tuh. Bu Widya nilainya 100, Bu Deriantami nilainya 100, dan seterusnya. Oke. Jadi dalam hitungan detik kita bisa menganalisis mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang bertanyakan? Untuk pertanyaan saya tadi aja Pak, mohon dari itu pertanyaan saya tadi yang untuk masalah numbering tadi itu. Ya, Numbering itu tadi ya. Ada, ya barangkali ada solusinya. Coba nanti saya tanyakan ke yang lebih pakar. Iya. Biasanya saya malah nggak pernah ada nomor di samping itu Pak. Mungkin tadi awal-awalnya saya salah settingan. Betul. Iya. Benar. Iya Pak, silakan. Karena waktunya tinggal 2 menit lagi, mohon Bapak bersedia untuk membuat summary sesi ini. Silakan Pak Rik. Summary sesi ini akan menjadi tugas Bapak Ibu peserta. Yang pertama mengenai formulir. Nanti formulirnya boleh Bapak Ibu buat survei atau buat quiz. Kemudian setelah Bapak Ibu setting pertanyaan, setting jawaban, scoring kalau mau ada skoran, Bapak Ibu membuat link, kemudian linknya di share. Nanti yang untuk kelas saya boleh japri ke saya, yang di bawah kelas saya itu boleh di share japri ke saya. Kemudian untuk download responnya Bapak Ibu boleh nanti contohnya seperti ini ya. Ini nanti bisa dibagikan lagi dalam bentuk link Bapak Ibu. Misalkan ini kita editing. Nah ini nanti kita bisa share lagi. Bisa kita buat tekan lagi link ini.
boleh nanti saya lagi ke saya. Itu tugasnya Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan, kita sudah membuat formulir ada 2, yaitu formulir survei dan formulir kuis. Kemudian dari formulir itu kita akan bagikan dalam bentuk link, bisa juga dalam bentuk email atau barcode, tapi kita mainnya link saja karena responden tinggal klik. Kemudian kita bagikan linknya, kemudian kita mendownload respon atau jawaban dari murid atau penerima link kita. Baik, itu saja dari saya. Tepat 2 jam, tadi kita mulai tepat jam 8, sekarang tepat jam 10 kita sudah selesai. Baik Bapak Ibu, guru-guru hebat, guru-guru inovatif se-Indonesia, demikian materi saya tentang Microsoft Form. Saya juga masih banyak belajar. Terima kasih atas diskusi kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi upaya kita meningkatkan kompetensi baik kita maupun komunitas kita. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.